Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ya. Jadi yang pertama sifat-sifatnya perlu kita perhatikan adalah dari nilai A. Nilai A kita ketahui bahwa bentuk persamaan kuadrat adalah bentuk fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana di sini nilai A menentukan arah kurva. Kurva itu sama dengan grafik ya. Jadi A itu menentukan arah kurva apakah terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas, itu nilai A-nya harus bernilai lebih dari 0 atau bernilai positif ya. A lebih dari 0 ini maksudnya positif ya. Kemudian kalau dia bernilai negatif kurang dari 0, itu dia terbuka ke bawah ya. Jadi kurvanya bisa membayangkan ya, kurva itu ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Terbuka ke atas kalau nilai A-nya positif atau lebih dari 0. Kemudian terbuka ke bawah kalau nilai A-nya kurang dari 0. Kemudian yang kedua, nilai B-nya. Nilai B menentukan letak sumbu simetri ya terhadap sumbu Y ya, apakah di kanan atau di kiri sumbu Y. Jadi, kita lihat nilai B itu nanti kalau misalnya berapa, maka nilai A sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y ya, di kanan atau di kiri sumbu Y. Nah, ini tergantung nilai A juga ya. Jadi ada nilai B ini tergantung dengan nilai A. Ada yang tadi kalau misalnya dia terbuka ke atas bernilai positif A-nya, maka untuk B yang bernilai positif itu sumbu simetrinya di kiri sumbu Y ya, di sebelah kiri sumbu Y. Kita tahu ya sumbu X dan Y. Sumbu Y itu yang tegak ya, kemudian sumbu X itu yang mendatar. Jadi kalau misalnya dia terbuka ke atas grafiknya, kurvanya terbuka ke atas, kemudian B-nya bernilai positif atau lebih dari 0, maka pasti kurvanya itu atau grafiknya itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kalau dia masih bernilai positif A-nya, kemudian tapi B-nya bernilai negatif, ya. Jadi, kalau yang pertama tadi keduanya bernilai positif, maka sumbu simetrinya di kiri sumbu Y. Kemudian kalau dia A-nya saja yang positif, bernilai lebih dari 0, tapi B-nya negatif, kurang dari 0, maka sumbu simetri ini kebalikan dari yang pertama tadi. Jadi, di kanan sumbu Y. Sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya yang kita lihat. Sumbu simetri ini kita ketahui sama saja dengan nilai titik balik. Nilai X pada titik balik maksimum atau titik balik minimumnya ya. Jadi, sumbu simetri ini sama dengan nilai X pada titik balik maksimum atau minimum kurva. Kemudian, kalau misalnya nilai A kurang dari 0 ya, tapi B-nya bernilai lebih dari 0 atau positif, jadi yang negatif itu A-nya berarti ini adalah terbuka ke bawah. Jadi kalau yang dua yang pertama tadi ini terbuka ke atas, tapi kalau dia terbuka ke bawah, maka B-nya yang lebih dari 0, sumbu simetri ini berada di kanan sumbu Y. Jadi kebalikan dari ini tadi ya. Nah, kemudian kalau misalnya A-nya masih bernilai positif atau terbuka ke bawah, tapi B-nya juga bernilai negatif. Ibu ulangi, kalau A-nya bernilai negatif, kurang dari 0, bernilai negatif, artinya kurvanya terbuka ke bawah, maka B-nya yang bernilai negatif atau kurang dari 0, sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y. Ya, sumbu simetri di kiri sumbu Y. Ibu ingatkan lagi, bahwa sumbu simetri itu sama saja dengan nilai X pada titik balik maksimum atau minimum grafik atau kurva. Ya. Nilai A, kemudian nilai B. Yang ketiga, jadi sifat grafik fungsi kuadrat ini bisa dilihat dari nilai A, nilai B, nilai C. Yang kelima ya. Nah, kalau misalnya A lebih dari 0, kemudian untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 0, ya, ini sama nih. Nah, dengan B bernilai sama dengan 0, persis 0, artinya tidak ada variabel X saja di situ, ya. Baik itu untuk A yang terbuka ke atas ataupun A yang terbuka ke bawah, maka sumbu simetrinya pasti berimpit dengan sumbu Y. Jadi sumbu simetrinya itu persis pada sumbu Y, atau sumbu Y merupakan sumbu simetri kurva atau grafik ya. Nah, kemudian nilai C. Kita lihat nilai C-nya nilai C menentukan letak titik koordinat yang memotong sumbu Y ya.
Jadi kalau tadi nilai A menentukan arah kurvanya terbuka kemana, nilai B menentukan letak sumbu simetri terhadap sumbu Y, kemudian kalau nilai C itu menentukan letak titik koordinat yang memotong sumbu Y, ya, memotong sumbu Y ya. Titik koordinat yang memotong sumbu Y apakah di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Dia akan memotong sumbu Y di atas sumbu X. Bisa membayangkan ya. Sumbu X, sumbu Y X, ini sumbu Y X yang mendatar. Jadi kalau dia memotong sumbu Y di atas sumbu X, berarti C-nya bernilai lebih dari 0 atau positif C-nya ya. Tapi kalau C-nya bernilai negatif atau kurang dari 0, maka titik potong terhadap sumbu Y berada di bawah sumbu X ya. Nah, kalau bisa jadi kalau C-nya sama dengan 0, ya, jadi tidak ada nilai C di situ, konstantanya sama dengan 0. Ingat, C ini adalah konstanta, maka kurva tersebut pasti melalui titik pusat yaitu 0,0 ya. Jadi A sudah, B sudah, C. Yang keempat, nilai diskriminan juga menentukan bagaimana grafik fungsi kuadrat tersebut. Ingat, pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya, diskriminan itu disimbolkan dengan huruf D yang memiliki rumus B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Ya, ini rumusnya harus apa? Harus ingat. Nah, jadi nilai diskriminan pada kurva itu menentukan letak titik potong kurva. Ya, menentukan letak titik potong kurva terhadap sumbu X. Kalau ya bagian 3 tadi nilai C menentukan letak titik koordinat terhadap sumbu Y, ya. Menentukan letak titik potong terhadap sumbu Y, ya. Kalau nilai diskriminan itu menentukan letak titik potong kurva terhadap sumbu X. Jadi letak titik potong terhadap sumbu X ya. Nah, ini ada 3 bagian. Kalau nanti hasil perhitungan pada nilai diskriminan yang menggunakan rumus B kuadrat kurang 4 kali A kali C ini ternyata nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif. Ingat, lebih dari 0 itu bernilai positif. Artinya itu dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau misalnya dia sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di 1 titik. Ya. Kalau lebih dari 0 positif, memotong sumbu di 2 titik sumbu X. Kalau dia sama persis dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di 1 titik. Nah, kemudian yang terakhir, kalau diskriminannya kurang dari 0 atau bernilai negatif, kurang dari 0 ini artinya bernilai negatif, maka kurva tersebut tidak menyinggung dan juga tidak memotong sumbu X. Artinya, seperti mengambang seperti itu ya. Mengambang, ya, tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh, kita lihat beberapa penjelasan yang berhubungan dengan grafik. Ya, nah ini ada A lebih dari 0, tadi penjelasannya adalah kurvanya terbuka ke atas, ya. Kemudian kalau B lebih dari 0 itu tadi menentukan letak sumbu simetri, apakah di kiri atau di kanan. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalau nilai A-nya terbuka ke atas, kurvanya nilai A-nya positif terbuka ke atas, maka kalau B lebih dari 0, sumbu simetrinya pasti berada di kiri sumbu Y, ya kan? Ya, berada di kiri sumbu Y. Nanti kita lihat grafiknya bagaimana. Kemudian kalau C lebih dari 0, itu dia akan memotong sumbu Y di atas. Ingatkan, lebih dari 0 berarti di atas ya. Kalau lebih dari 0 di atas sumbu X. Kemudian kalau dia diskriminannya lebih dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik koordinat. Ya, ini karakteristik kalau nilainya seperti ini. Kita lihat bagaimana gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Ini kita lihat grafiknya. Kurva terbuka ke atas, ya. Terbuka ke atas, kemudian B lebih dari 0, sumbu simetri di kiri. Nah, ini kan sumbu Y, ya kan? Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, di kiri Y, berarti di sebelah ini, kiri. Jadi kurvanya di sini berada, ya. Ini nanti perpotongan ini tergantung nanti perhitungan ya. Perhitungan setelah ada kalian temui fungsi kuadrat, kemudian ada kalian tentukan titik potongnya, baik itu terhadap sumbu X, sumbu Y. Ya, jadi seperti ini, sumbu simetri itu di sini. Ya, atau titik balik.
minimum disebut nih. Kalau terbuka ke atas itu berarti titik baliknya minimum ya. Kurva terbuka ke atas berarti titik balik minimum, kalau terbuka ke bawah berarti titik balik maksimum. Nah, sekarang jadi di sini B-nya sumbu simetrinya atau titik baliknya itu berada di kiri sumbu Y ya. Itu maksudnya sumbu simetri di kiri sumbu Y. Kemudian C-nya lebih dari 0, memotong sumbu Y di atas sumbu X. Nah, ini sumbu Y ya. Jadi kita harus melihat nanti titik potong terhadap kurva ini. Karena dia terbuka seperti ini gambarnya, berarti ini kalau kita teruskan ya, dia pasti akan memotong sumbu Y ya. Jadi di sini kalau ada lagi perpanjangan grafiknya ini, kalau kita teruskan, dia pasti akan memotong sumbu Y di sini, ya kan? Nah, ini ya di mana terhadap sumbu X? Berarti di atas sumbu X. Jadi maksud di atas sumbu X ini di atas ya, ini di atas. Yang ini di bawah terhadap sumbu X nih, terhadap sumbu X. Sebelah atas, sebelah bawah. Jadi dia pasti akan memotong sumbu Y di atas sumbu X ya. Kemudian diskriminannya lebih dari 0. Memotong sumbu X di 2 titik. Kita lihat nih, ini sumbu X kan? Sumbu X. Nah, ini grafiknya. Ya, ini sumbu X. Ternyata grafiknya ini memotong ini 1 titik, memotong sumbu X ya kan? Ini 1 dan di sini 1. Nih. Jadi berarti ada 2 titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, ini maksudnya diskriminannya bernilai positif atau lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Ya, itu penjelasan kalau untuk ini ya, kriteria seperti ini. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi. Kalau A-nya bernilai positif, tadi sama, bernilai positif lebih dari 0, berarti kurva terbuka ke atas. Kemudian B lebih dari 0 sama ya. Untuk A lebih dari 0, maka kalau B lebih dari 0, sumbu simetrinya di kiri, masih di kiri sumbu Y. Karena dia di sini bernilai positif A-nya ya. Kemudian kalau C lebih dari 0, maka dia masih memotong sumbu Y di atas. Pokoknya kalau lebih dari 0, nilai C itu pasti dia memotong di atas sumbu X. Memotong sumbu Y di atas sumbu X. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X di 1 titik koordinat. Ya, kalian bisa membayangkan ya gambarnya seperti apa ini. Ini dari kriteria pertama, A lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0, sudah bisa membayangkan kriterianya ya, grafiknya. Berdasarkan keterangan di sini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau diskriminannya sama dengan 0? Jadi seperti ini ya gambarnya. Jadi ini nih namanya sumbu simetri ya, sumbu simetri ini tepat di tengah grafik ya, dan ini titik balik minimumnya. Nah, yang diskriminannya menyinggung sumbu X di 1 titik koordinat di sini maksudnya. Jadi kalau diskriminannya sama dengan 0, maka dia ini sumbu X ya. Ini sumbu X, dia memotong di sini, ini grafik ya kan, grafik. Ini sumbu X, ternyata dia memotong sumbu X di 1 titik saja. Dan kalau gambarnya kita teruskan, ini grafiknya pasti memotong sumbu Y di atas kan? Di atas nih, pasti di atas. Nah, kalau di atas kita lihat berarti ini sumbu X, berarti di atas sumbu X ya. Di atas sumbu X, itulah namanya sumbu simetrinya di sini kiri, ini sumbu Y. Sumbu Y, berarti kan sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Ya kan, nih sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu Y. Dan tadi C-nya lebih dari 0, maka dia memotong sumbu Y di atas sumbu X ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Yang A lebih dari 0, ya, kurvanya terbuka ke atas, ini sumbu simetri masih di kiri sumbu Y, C-nya masih memotong di atas sumbu X. Nah, kalau D-nya diskriminannya kurang dari 0, berarti dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini A, B, C sudah bisa membayangkan gambarnya terbuka ke atas ya. Sumbu simetrinya sudah bisa membayangkan, tinggal nilai diskriminannya kita lihat fotonya, gambarnya. Jadi seperti ini. Ini sumbu simetri di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian ini grafiknya, kalau kita teruskan dia memotong sumbu Y di atas, pasti di atas sumbu X ya, memotong di atas sumbu X. Kemudian yang ini diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak memotong. Nah, lihat nih gambarnya seperti ini. Dia tidak menyentuh sumbu X ya.
Seperti itu. Ya, jadi tadi seperti ini gambarnya ya. Ya, tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X ya. Tidak menyentuh sedikit pun sumbu X di sini. Tidak tersentuh, tidak disinggung, dan tidak juga dipotong. Maka ini namanya nilai diskriminannya kurang dari 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kurvanya ya. Nah, untuk A lebih dari 0 tadi masih terbuka ke atas ya. Karena dia bernilai positif. Kurvanya terbuka ke atas, B lebih dari 0. Karena A-nya lebih dari 0, maka untuk B lebih dari 0, sumbu simetrinya masih di kiri sumbu Y. Kemudian C-nya sama dengan 0. Karena C sama dengan 0, kalau tadi dia lebih dari 0, dia memotong sumbu Y di atas sumbu X. Maka kalau C sama dengan 0, dia akan memotong sumbu Y tepat di titik pusat 0,0. Ya. Nah, kemudian kalau nilai diskriminannya positif, lebih dari 0 artinya positif, maka dia masih memotong sumbu X di dua titik koordinat. Ya, sekarang kita lihat grafiknya. Nah, jadi seperti ini. Ya, grafiknya seperti ini, terbuka ke atas, kemudian sumbu simetri, dia di kiri sumbu Y, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Kemudian kalau kurvanya kita lihat di sini, maka dia tepat memotong sumbu Y, tepat di titik 0,0 ya. Jadi kurvanya ini memotong sumbu Y di titik 0,0 karena nilai C-nya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian nilai diskriminannya lebih dari 0, maka dia pasti memotong sumbu X, ini kurvanya, dan ini sumbu X, maka kurvanya tersebut memotong sumbu X di dua titik ya. Ini 1, ini 2 ya. Itu gambarnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sengaja Ibu kosongkan di sini supaya kalian bisa mengambil apa isinya di sini, karakteristiknya ya. Nah, kalau A-nya bernilai positif, maka jelas terbuka ke atas, B lebih dari 0. Karena dia masih terbuka ke atas, berarti B-nya untuk lebih dari 0 dia masih di kiri sumbu Y. Nah, kalau C kurang dari 0, tadi kalau C lebih dari 0, memotong sumbu Y di mana? Di atas atau di bawah sumbu X? Ya, kalau C lebih dari 0, memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kalau C sama dengan 0, itu memotong di titik pusat. Nah, kalau C kurang dari 0, artinya bernilai negatif ya. Bernilai negatif artinya, maka dia memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Jadi seperti ini gambarnya. Ini A-nya terbuka ke atas, ini sumbu simetri, masih di kiri sumbu Y. Kemudian C kurang dari 0, maka C-nya memotong sumbu Y, ini gambarnya, memotong sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu Y ya. Maka kurvanya memotong sumbu Y di sini. Nah, sekarang kita lihat ini posisinya, apakah ini sumbu X ya, ini sumbu X-nya. Apakah di bawah sumbu X atau di atas sumbu X? Ini atas sumbu X, ada enggak potongan kurva? Tidak ada kan? Yang ada di sini ya. Jadi kalau C-nya bernilai negatif, maka dia memotong sumbu Y di bawah sumbu X ya. Jadi memotong sumbu Y posisinya adalah di bawah sumbu X, ini bawah ya. Paham ya? Jadi di sini dia memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Kemudian kalau diskriminan lebih dari 0 tadi apa? Memotong sumbu X di dua titik koordinat ya. Jadi di sini nih, ini kurvanya, dan dia ini sumbu X, maka dia memotong di dua titik ya. Ini 1, kemudian ini 1 ya. Jadi seperti itu. Kita teruskan ya. A lebih dari 0, berarti karakteristiknya kurva terbuka ke atas. B kurang dari 0, untuk A lebih dari 0, B kurang dari 0. Kalau tadi B lebih dari 0, untuk A lebih dari 0, A bernilai positif, B-nya bernilai positif ya. Nah, kalau A bernilai positif tapi B-nya bernilai negatif atau kurang dari 0, berarti kebalikan dari ini ya. Jadi sumbu simetri di kanan sumbu Y. Kalau C lebih dari 0 itu berarti letak titik potong terhadap sumbu Y itu adalah di atas sumbu X. Dan kalau diskriminan sama dengan 0, berarti
memotong atau menyinggung sumbu X di satu titik koordinat ya. Sekarang kita lihat grafiknya. Bisa bayangkan ya. Ini terbuka ke atas karena nilai A-nya positif, kemudian di sini sumbu simetrinya di kanan sumbu Y ya, di kanan sumbu Y karena bernilai kurang dari 0. Kemudian dia C-nya bernilai lebih dari 0, berarti dia memotong sumbu Y, ini sumbu Y, ini kurva. Jadi dia memotong sumbu Y di sini ya, tepat ya, di sini. Berarti kita lihat di sini, ini sumbu X berada di atas atau di bawah sumbu X? Iya, berada di atas sumbu X ya. Jadi C lebih dari 0, dia memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kemudian diskriminan sama dengan 0. Berarti di sini dia menyinggung sumbu X di satu titik koordinat ya. Demikian untuk gambar ini dengan kriteria seperti ini. Kita lanjutkan. Ya, nah seperti ini. Ini berarti terbuka kemana? Iya, terbuka ke atas. Kemudian kalau B kurang dari 0 apa? Apakah di kiri sumbu simetrinya di kiri sumbu X atau di kanan sumbu di kiri sumbu Y atau di kanan sumbu Y? Untuk A lebih dari 0 masih ya? Iya, di kanan sumbu Y. Nah, kalau C sama dengan 0, apakah di atas sumbu X? Titik potong terhadap sumbu Y-nya apakah tepat di titik 0,0 atau di bawah sumbu X? Ya, karena C sama dengan 0 berarti tepat di titik 0,0. Nah, kalau diskriminan lebih dari 0, berarti apakah memotong di dua titik, atau apakah menyinggung, atau tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, iya, jadi karena dia diskriminannya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka jelas memotong sumbu X di dua titik ya. Jadi seperti ini gambarnya. Ya, memotong sumbu Y di titik pusat 0,0, kemudian sumbu simetrinya berada di kanan sumbu Y ya. Terbuka ke atas ya. Dan memotong sumbu di dua titik sumbu X ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita balik. Kalau tadi kan kriteria duluan, baru karakteristik. Sekarang kita lihat karakteristiknya. Kurva terbuka ke atas, berarti kriterianya apa? A, lebih dari 0 atau kurang dari 0? Iya, lebih dari 0. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini kita lihat. Nih, kita lihat gambarnya seperti ini. Terbuka ke atas, berarti A-nya lebih dari 0. Kemudian sumbu simetri di kanan sumbu Y. Nah, karena A-nya lebih dari 0, berarti kalau dia sumbu simetrinya di kanan sumbu Y, berarti B-nya adalah kurang dari 0 ya. Kemudian memotong sumbu Y di atas sumbu X. Nih, di atas ya. Dia memotongnya di sini nih. Nih, pasti memotong di sini. Apa C-nya? Nilai C-nya bagaimana? Apakah lebih dari 0? Kurang sama dengan 0 atau kurang dari 0? Apakah positif atau sama dengan 0 atau bernilai negatif? Iya, bernilai positif, C-nya lebih dari 0. Nah, kalau dia tidak memotong, nih tidak menyentuh sumbu X, tidak ada perpotongan ataupun tidak menyinggung, berarti diskriminannya bagaimana? Apakah positif, apakah 0 atau negatif? Iya, positif atau lebih dari tidak menyinggung ya, tidak memotong, tidak menyinggung ya, bernilai negatif ya, bernilai negatif diskriminannya karena dia tidak menyinggung. Oke, paham ya? Nanti ingat kalau misalnya ada yang tidak paham, diulang-ulang lagi videonya, diputar ulang lagi ya. Di langkah mana yang kalian kurang paham, di situ kalian memutar ulang. Oke, kita lanjutkan. A lebih dari 0, kurva terbuka ke atas. Kemudian B sama dengan 0, sumbu simetri tepat di sumbu Y, persis sama sumbu simetrinya sebagai sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y di atas sumbu X, berarti C-nya bagaimana? Apakah positif, 0 atau negatif? Iya, positif atau lebih dari 0 ya. Ini gambarnya. Ini gambarnya seperti ini ya. Nah, ini sumbu simetrinya tepat di sumbu Y. Jadi nilai C-nya lebih dari 0 dan tidak memotong dan tidak menyinggung. Berarti diskriminannya bagaimana? Apakah positif, 0 atau negatif? Iya, negatif atau kurang dari 0 ya. Oke. Demikian, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan. Nah, ini kurva terbuka ke bawah. Nah, ini berarti seperti ini ya. Mungkin tidak perlu Ibu jelaskan lagi di sini. Nih, sumbu simetrinya di kanan sumbu Y. Nah, ini ya, perlu Ibu jelaskan ya. Bernilai negatif atau kurang dari 0 berarti kurvanya terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Kemudian B-nya kurang dari 0. Untuk A kurang dari 0, kalau tadi A lebih dari 0, kalau B kurang dari 0, berarti sumbu simetrinya adalah di kanan sumbu Y. Tapi kalau ini karena kurang dari 0, berarti sumbu simetrinya untuk B kurang dari 0 itu adalah. Nah, jadi karena di sini dia sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y, ya. Jadi B-nya lebih dari 0, atau kalau kita lihat di sini B-nya lebih dari 0. Kalau tadi untuk A lebih dari 0, B lebih dari 0, berarti sumbu simetri di kiri sumbu Y. Nah, ini kebalikannya. Karena dia kurang dari 0, kemudian B-nya bernilai positif, A-nya terbuka ke bawah, kurvanya terbuka ke bawah karena A-nya bernilai negatif, maka ini sumbu simetrinya di kanan sumbu Y. Kebalikan yang tadi ya. Nah, kemudian C kurang dari 0 memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Jadi di sini kalau kita teruskan dia akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X ya, di bawah sumbu X. Dan karena diskriminannya lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik koordinat nih ya, memotong. Ya, demikian. Sekarang kita lihat yang berikutnya, kurang dari 0 jelas terbuka ke bawah. Kemudian B-nya kurang dari 0 ya. B-nya kurang dari 0. Berarti sumbu simetrinya di kanan ya. Masih di ya, jadi di sini B-nya bernilai lebih dari 0 positif, berarti sumbu simetrinya masih di kanan sumbu Y ya. Kemudian C-nya lebih dari 0, berarti memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nih, dia memotong sumbu Y di atas sumbu X. Ya, ini sumbu X, ini di sini Y. Dan garis sumbu simetrinya masih di kanan Y. Masih di kanan Y ya. Kemudian karena nilai diskriminannya lebih dari 0, berarti memotong sumbu X di 2 titik koordinat. Ya, ya seperti itu gambarnya. Berikutnya kita lanjutkan kurva terbuka ke bawah. Kurva terbuka ke bawah. Oke, berikutnya di sini kurva terbuka ke bawah, kemudian nilai B-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, ya. Maka sumbu simetrinya di kiri sumbu Y, ya. Sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y. Ini kita lihat gambarnya, terbuka ke bawah, kemudian sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y dan memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Jadi kalau kita teruskan, ini akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Dan dia karena diskriminannya lebih dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita coba analisa. Kurva terbuka ke bawah, A-nya bernilai negatif, kurang dari 0, kemudian berada di kiri sumbu Y. Ya. Berada di kiri sumbu Y, berarti B kurang dari 0 ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat gambarnya dulu. Nah, berarti apa nih? Kalau kita lihat gambarnya ini, berarti A-nya sudah ke bawah, kemudian sumbu simetri sudah. Nih, titik potongnya. Titik potongnya, atau titik potong terhadap sumbu ini. Sumbu Y, di mana nah? Nih, ini sumbu Y. Berarti titik potongnya di 0,0. Berarti C-nya apakah positif, 0 atau negatif? Iya, 0 ya. Jadi C-nya sama dengan 0. Artinya dia memotong sumbu Y di titik pusat 0,0. Kemudian kita lihat grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Berarti diskriminannya bagaimana? Apakah positif, negatif, atau sama dengan 0? Iya, positif ya. Oke, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Nih, berarti gambarnya seperti ini ya. Sumbu simetri berimpit sumbu Y karena B-nya sama dengan 0. Ini sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya memotong sumbu Y di atas sumbu X dan memotong di 2 titik pada sumbu X ya. Ini titik memotong sumbu Y-nya di atas sumbu X ya. Ini titik potongnya ya. Nih, kemudian yang terakhir seperti ini ya. Berarti terbuka ke bawah, A-nya.
Nah, jadi di sini kurva terbuka ke bawah berarti A-nya kurang dari 0 ya, bernilai negatif. Nah, kalau B lebih dari 0 tadi kita ingat, kalau B lebih dari 0 untuk A-nya bernilai negatif itu berarti persamaan sumbu simetrinya berada di kanan sumbu Y ya, di kanan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat, kita coba menentukan A-nya sudah, B-nya sudah. Dari gambar ini, C-nya, kita tentukan C-nya. C itu menentukan titik potong terhadap sumbu Y, apakah di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Ini sumbu X, kita lihat kurvanya terbuka ke bawah nih, ya, dan dia di sini. Berarti kalau kita teruskan, ini memotong sumbu Y di mana? Apakah bawah sumbu X atau di atas sumbu X? Iya, di bawah sumbu X. Berarti kalau memotong sumbu Y di bawah sumbu X, C-nya bagaimana? Positif, kurang lebih dari 0, atau sama dengan 0, atau kurang dari 0. Iya, kurang dari 0 ya. Jadi dia memotong sumbu Y di bawah sumbu X ya. Jadi ingat, kriteria C itu ada lebih dari 0 positif, berarti dia memotong sumbu X, sumbu Y memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kalau C sama dengan 0, memotong sumbu Y di titik 0,0. Kalau dia kurang dari 0, itu berarti memotong di bawah sumbu X ya. Ingat kan, kurang itu negatif, sama dengan 0, kemudian lebih dari 0 artinya positif ya. Itu semua, baik itu nilai A, B, C ya. Nah, jadi sekarang kita lihat A, B, C-nya sudah. Berarti nilai yang belum adalah nilai diskriminan. Kita lihat kurva ini apakah memotong di dua titik, menyinggungkah, atau dia tidak menyinggung dan tidak memotong? Iya, ternyata di sini dia menyinggung ya. Dan kalau menyinggung itu pasti cuma di satu titik. Berarti diskriminannya bagaimana? Apakah positif, lebih dari 0, atau sama dengan 0, atau negatif, kurang dari 0? Iya, karena dia cuma di satu titik berarti diskriminannya sama dengan 0 ya. Memotong atau menyinggung sumbu X di satu titik koordinat ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini tadi yang gambar di sini dia terbuka ke bawah, berarti A-nya negatif. Kemudian karena dia sumbu simetrinya tepat berada di sumbu Y, berarti B-nya sama dengan 0. Kemudian karena C-nya tadi lebih dari karena ini gambarnya dia memotong sumbu Y. Nih di sini, ini sumbu X, berarti di atas ya, di atas sumbu X. Berarti nilai C-nya lebih dari 0. Kemudian dia memotong sumbu X di dua titik, berarti diskriminannya bernilai positif atau lebih dari 0 ya. Demikian, semoga bisa dipahami. Ya, ingat kalau misalnya ada langkah yang tidak paham, kalian putar ulang videonya di langkah tersebut ya. Semoga kalian bisa memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Tetap terus belajar dengan penuh semangat menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.